untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Dia pikir memang berarti sudah bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah kan? Makanya dengarkan saya dulu itu. Makanya kau punya Bible itu dibaca dulu. Ini itu saya baca belum selesai, makanya diam dulu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Oke. Nah, kenapa Yesus tidak tahu? Kalau dia memang maha tahu. Coba Ngomongnya dibuka. Nggak bisa buka sendiri, kok nggak modal. Coba buka surat. Kamu buka sendiri. Habis duitnya bayar perpuluhan, nggak ada di flash 2 dia. Ini tentang fakta. Aduh. Halo. Bayar tingkah. Dengar suara saya? Dengar, bukalah sendiri. Ya. Buka sendiri. Silakan. Alfi tadi pagi udah jumpa sama Rianti dengan Nora. Dia nggak bisa diajak diskusi. Kalau Bunda pengen coba ya silakan. Tentang penyerupaan Isa. Menyuruh gini, ubahlah batu itu menjadi roti. Bukan nggak bisa Tuhan itu mengubah batu menjadi roti. Contohnya gitu kan? Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, katanya. Akan kuserahkan semua kerajaan ini bagimu. Itu kan Tuhan Allah, artinya bukan nggak bisa dia jatuhkan dirinya. Tapi Tuhan tidak, nggak semua loh ibaratnya. Apa yang kita inginkan itu, apa ya ibaratnya pemikiran kita itu, menurut aku ya ini perumpamaan. Ibaratnya bahwa ada buah itu yang harus ditebang. Jadi ada juga manusia belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya blog Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu loh, definisi. Astagfirullahaladzim. Makanya kan ini bagian dari diskusi. Lanjut. Bagian dari diskusi, tapi kalau Anda tidak mau mendengarkan juga dari saya, bagaimana kita mau diskusi? Anda saja yang ngomong. Iya, saya dengarkan. Oke, silakan. Nah, Anda sendiri mengatakan definisi Tuhan itu saya bilang sesembahan. Tidak. Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat. Sifatnya kemahaan, maha kuasa, maha melihat. Itu adalah sifat, Bang. Nah, sekarang saya tanya, Yesus punya sifat maha enggak? Ya. Apa dia? Maha pengasih, maha penyayang, maha penyelamat, maha benar, maha kuasa. Oke, dia maha menciptakan nggak? Ya. Apa yang dia ciptakan?
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya, Oke, di dalam Matius tadi saya menerangkan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. ya. Nah, itu Bapa itu siapa bagi Yesus? Itu tadi saya bilang, jangan dipisahkan. Esensinya Loh. di situ adalah dia yang menjadi manusia. Oke, itu Tuhan udah yang oke menjadi satu. manusia supaya Esensinya manusia ya. Oke, bisa esensinya. mengenal Tuhannya secara Ya, kemanusiaan. esensinya. Sekarang saya tanya, pada waktu dia di bumi, apakah dia memiliki sifat keilahian? Punya. Oke, pada waktu dia merasa lapar, dia datangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Belum berbuah. Ya, di dalam Markus 11 nomor 12. Yesus dengan 12 muridnya mendatangi pohon ara karena mereka sudah merasa lapar. Yesus melihat pohon ara itu belum berbuah, hanya berdaun. Karena memang belum musimnya, dikatakan di dalam Markus 11 nomor 12 tadi. Nah, pertanyaan saya, masalahnya apa? dia lapar karena kedagingannya. Sekarang, ketika pohon ara itu belum memang waktunya bermusim, kenapa dia kutuk? Kenapa dia tidak tahu belum musimnya? Bukankah Yesus yang menciptakan pohon ini bermusim-musim buahnya? Contoh, pohon durian. Bukankah itu durian itu adalah musiman? Bagaimana mungkin dia berbuah bulan 12, datangi pohon durian bulan 8, bulan 9 yang belum musimnya. Terus itu menebang. Ditanya sama orang, kenapa abang tebang pohon durian, dia tidak berbuah? Bagaimana mau berbuah bang, sementara belum musimnya? Kenapa Yesus tidak tahu belum musimnya pohon ara? Kalau dia memiliki maha sifat, maha kuasa, maha mengetahui. Tadi kan itu bilang Yesus melihat pohon ara belum berbuah. Melihat artinya menyaksikan. Pak tanya. Bang, dia merasa lapar bang, makanya dibaca Bible-nya bang. Oke, Yesus kan? dengan 12 muridnya merasa lapar, mendatangi Ya. pohon ara, tetapi ketika dia melihat pohon ara itu belum berbuah dan dia mengutuknya. Ya. Oke, Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? tidak tahu belum berbuah atau dia melihat memang sedang tidak berbuah. Bang, makanya baca bang. Ya, saya kalau kasih tahu data. Baca aja biar saya tanggapi ya. Makanya saya bilang tadi saya bukan orang Alkitab, tapi saya pahami. Bisa Terus abang terjemahkan naik ke sesuatu. sini mau modal apa bang? Kalau saya hanya terus yang menunjukkan data. Kita di sini diskusi pakai data dong bang, jangan pakai pemikiran masing-masing. Gimana sih Bacakan abang? datanya biar saya tanggapi. Terus saya ketika meminta data sama abang, apa yang abang miliki? Tadi saya datang bukan saya mau membawa data untuk membantah apa yang ibu yakini, Terus bukan. abang mau berdiskusi sama saya memakai apa modalnya itu? Jadi tadi saya Kita hanya bilang modal comor. Aduh, Tok, susah lah kalau kayak gitu, Tok. enggak begitu. Jadi kita gini aja, tetap slow, tenang ya. Bukan tetap slow tenang itu. Anda mau berdiskusi sama saya, itu mau berdiskusi. Yang didiskusikan ini harus memakai data, Tok. Kalau nggak memakai data, hasil pemikiran, ya lebih bagus nggak usah Iya, diskusi. datanya Nah, kalau kita- sekarang kalau Markus kita- 11, coba baca aja dulu Markus 11. Itu Biar aja kau yang tahu. baca, itu aja yang baca. Saya nggak Aduh. ambil itu. Bacakan. Nih ya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Dia pikir memang Melihat. berarti sudah... Bukan Abang tahu tidak nggak merasa? tahu bahwa bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah kan? Makanya Dari- dengarkan saya dulu itu. Makanya kau punya Bible itu dibaca dulu. Ini itu Iya. saya baca belum selesai, makanya diam dulu. Oke lah. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Oke. Nah, kenapa Yesus tidak tahu kalau dia memang Maha tahu? Dari mana itu mendefinisikan dia tidak tahu? Allahu Akbar. Jadi, kau dengarkan dia lagi tidak ya. berbuah karena Makanya diam memang dulu. pada nyatanya belum- Makanya bukan pada katanya musimnya. kepada pohon itu, loh. Jadi dia gini, mendatangi bentar, pohon. bentar. Itu, dengar Dia dulu mendatangi itu. pohon ara untuk apa dulu? Dengar Saya dulu. tanya dulu. Dia Jadi- mendatangi pohon ara. Udahlah. Itu Saya tidak berdiskusi sama orang itu. Kau tidak mau bawa Biblemu, terus kau terus yang ngasih ngomong sama saya. Saya nggak suka sama kau. Kamu naik ke atas ini kalau nggak bawa data, bawa apa? Congor. Saya nggak
suka yang kayak gitu loh. Dia baca dulu Bible-nya. Dia karena merasa lapar, makanya dia datangi pohon ara. Ngapain dia datangi pohon ara kalau dia tidak lapar? Gaya tadi saya pikir memang pandai. Ya, Iful. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Bunda kalau orang nggak punya datang nggak usah dilayani deh. Iya Bang. Ya, oke. Oke, lanjutin Bunda. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ngapain saya takut? Naiklah kau Harefa. Kalau tidak saya bisukan kamu. Saya tidak orang penakut. Dia dari tadi bilang saya tidak ada data. Kalau tidak ada data ngapain kamu naik? Ya, Mami Arga. Halo, selamat siang. Siang kakak. Agama apa kak? Agama Kristen. Yes kakak. Kakak di situ ada Bible ya. Saya tidak mau diskusi kayak tadi. Nggak ada data saya tidak mau. Bentar saya ambil Alkitab saya ya. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan yang tadi aja bagaimana? Biar enak nyambung. Saya baru naik pula, baru memperhatikan, belum detail tadi. Oke, tadi kan saya tadi kan abang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki sifat Maha Tahu. Betul ya? Saya buka di dalam Markus 11 nomor 12 seterusnya, itu Yesus merasa lapar dengan ke-12 muridnya, mendatangi pohon ara. Karena apa? Dia berharap pohon ara itu ada buahnya. Tetapi tidak berbuah, dia hanya menemukan daun saja. Coba kakak buka Markus 11 nomor 12 seterusnya. Perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara sementara pohon ara itu adalah pohon musiman, buah musiman? Dalam mana kitabnya tadi kak? Dalam Matius atau Markus 11 kak mulai dari 12 perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Markus 12. Yes. Ayat? Dari mulai 12 ya kak. Ya. Karena perikopnya situ Yesus mengutuk pohon ara. Coba kakak baca dulu. Ini enak pakai data. Dari tadi abang itu nggak pakai data, bingung saya. Saya terus yang suruh baca-baca. Ayat berapa? Markus 11 kak, 11 mulai 11 dari ayat? nomor 12. Ayat 12. Kan di situ. Ya, di situ mengutuk pohon ara kan Yesus. Ya, coba dibaca kak. Keesok harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Batania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba-tiba di situ tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah, kenapa Yesus yang memiliki sifat kemahatauan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Oke, saya terima Yesus lapar, itu kedagingannya. Tapi sifat keilahian dia, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu adalah pohon musiman? Sama seperti kita tahu rambutan, durian, manggis, itu kan pohon musiman itu, Mbak. Kak, silakan Kak. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya kan, menurut pemikiran saya. Ya. Namanya saya juga orang berdosa juga, jadi belum paham betul mengenai firman Tuhan ini kan gitu. Jadi kalau ini kan Kak, kitab suci bukan diperuntukkan orang suci, Kak. Iya. Ya lanjut. Jadi gini, menurut saya ya ini ibaratnya perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini ya. Kalau menurut saya gini kan katanya gini kan, jangan lagi seorang makan buahmu selama-lamanya dan murid-murid pun mendengarkannya. Yesus lapar, dia pergi ke situ, padahal belum berbuah. Kalau menurut saya ini perumpamaan ya, ibaratnya gini. Ada manusia ibaratnya ingin mau dikasih, contohnya manusia mau dikasih ibaratnya perkataan yang benar. Nah, contohnya ini menurut saya ya, tapi tidak mau mendengarkan. Karena pernah saya dengar gini ya, sebuah cerita gini. Kalau anakmu 5, contohnya,
anakmu ini yang 5 ini ada yang kurang ajar, biar aja hilang 1 daripada hilang 4 semua gitu. Ini perumpamaan ini menurut saya ya. Kalau buah itu contohnya, buah itu tidak mau berbuah, tapi dia tidak berbuah contohnya. Padahal Tuhan itu tahu bahwa itu tidak berbuah. Jadi gini, tidak semuanya yang Tuhan tahu itu harus dikasih tahu sama manusia, gitu menurutku. Oke. Oke, itu menurut kakak ya. Iya, menurutku. Oke, saya pemikiranku ya. Oke, saya terima perumpamaan. Sebenarnya itu bukanlah suatu perumpamaan karena menceritakan keadaan Yesus dengan 12 muridnya pada waktu itu merasa lapar. Betul tidak? Ya. Tetapi Yesus mengutuk pohon yang memang belum berbuah pada waktu itu, belum musimnya. Nah, kalau secara logika ya, Tuhan ini kan memiliki sifat kemahaan, apa saja dia bisa buat. Nah, bukankah Yesus, kalau memang dia adalah Tuhan yang maha menciptakan, bukankah Yesus yang menciptakan pohon-pohon ini berbuah pada musimnya? Betul tidak, Kak? Iya. Nah, sekarang begini, Kak. Saya buat satu contoh. Yang tadi saya katakan kepada abang itu. Kakak punya pohon durian, yang kita tahu pohon durian itu berbuah awal dengan akhir tahun, kan begitu? Ada pertengahan tahun. Nah, tetapi kakak menebas pohon itu? Nah, ditanya sama orang, kenapa kak ditebas pohon itu? Dia nggak berbuah lah. Memang belum waktunya berbuah. Ini perumpamaan. Kakak membuat perumpamaan kalau ada orang-orang yang tidak baik. Rangkul. Kakak punya 5 anak. 1 anak ini sering berbuat nakal. Secara kemanusiaan kakak saja hati nurani, apakah kakak sanggup untuk meninggalkan anak kakak ini yang nakal? Kalau menurut menurut saya ibaratnya, tapi mudah-mudahan lah, amit-amit lah jangan punya anak seperti itu kan gitu kan. Daripada hancur semua lebih buang 1. Karena gini, kalau memang semua Tuhan tahu yang kita perbuat, iya. Kalau semua Tuhan tahu apa yang kita perbuat, sebelum pun, contohnya menurut aku ya, Tuhan kami pun dulu dicobai di padang gurun 3 kali. Dia tahu akan dia dicobai di situ. Tapi kenapa harus dilaksanakan dia? Itu ibarat perumpamaan supaya manusia tahu gitu loh. Bukan semua harus Tuhan itu ibaratnya harus dilakukan gitu loh. Padahal Iblis menyuruh gini, ubahlah batu itu menjadi roti. Bukan nggak bisa Tuhan itu mengubah batu menjadi roti. Contohnya gitu kan. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, katanya. Akan kuserahkan semua kerajaan ini bagimu. Itu kan Tuhan Allah, artinya bukan nggak bisa dia jatuhkan dirinya. Tapi Tuhan nggak semua loh ibaratnya. Apa yang kita inginkan itu, apa ya ibaratnya pemikiran kita itu, menurut aku ya ini perumpamaan. Ibaratnya bahwa ada buah itu yang harus ditebang. Jadi ada juga padahal belum musimnya gitu. Begitu juga firman Tuhan. Kita udah tahu jalan. Kakak, coba kakak logika dulu lah deh. Ya, kita buat sekarang padi. Sebentar dulu ya kak ya. Saya juga ambil. Gak apa-apa. Sebentar Kak. Ya, oke. Empat tiga. Saya tidak menaikkan yang muslim ya. Saya tidak menaikkan yang muslim. Ya Allah, dah. Ya, oke. Itu saya bilang kakak menanam padi. Padi ini bisa dipanen pada waktu berumur 4 bulan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kakak memanennya berumur 2 bulan? Ya kalau seperti itu
begitu juga Kak. Apakah mungkin kakak mau panen buah durian sementara buah durian 3 bulan lagi baru berbuah? Iya. Gimana Kak? Cobalah Kakak, ini kita logika dulu lah Kak. Tapi Kakak ngeri kali ya. Dari 5 anak, 1 yang berbuat banyak masalah Kakak buang. Saya nggak bisa begitu Kak. Kenapa saya bilang itu kan perumpamaan? Gini loh. Iya Kalau betul. mau Tapi kan ini kan kita bilang seandainya ini terjadi. Iya, Apakah berani? iya. Kakak buang? Daripada yang obatnya hancur. Begitu. Lah, Kak. Kakaklah dulu. Kakaklah dulu ya Kak ya. Di dalam keagamaan contohnya ada yang selalu membuat recoh antar beragama. Membuat ribut antar beragama. Bang Musafir Itu di dalam agama kakak. Bagaimana ada yang berbuat recok di dalam agama? Iya, contohnya membuat rusuh antar beragama. Dibuatnya ribut antar agama Kristen ke Islam, agama Islam ke agama Katolik contohnya. Itu ibarat itu lebih baik dibuang, dimusnahkan yang satu orang itu daripada menghancurkan antar beragama. Oh, enggak, begini Kak. Begini Kak. Dengar ya Kak, dengar Kak. Di dalam Islam, sebesar-besarnya dosa, kalau dia tidak menduakan Tuhan, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dosa itu akan diampuni oleh Allah. Allah saja maha pengampun Kak, apalagi kita manusia. Memang cuma pengampun maksudku. Sekarang, ya kan kakak membilangkan kalau ada anak kakak, ya, thank you. Kalau ada anak kakak yang seperti itu, dia begini-begini Kak. Makanya kami di Islam ini mendidik anak itu lebih banyak ilmu keagamaan Kak daripada ilmu dunia. Semua itu agama, gak agama Islam aja. Oke, sekarang dia besar. Dia membuat suatu permasalahan. Misalnya dia masuk ke dalam bui. Apakah saya harus tinggalkan anak saya, Kak? Nggak mungkin, Kak. Iya, maksudku kayak gini loh, Kak. Gini loh. Firman Tuhan itu kan ada 2. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang sempit. Kalau kau mau datang kepadaku, ini kau akan banyak dapat masalah. Gitu kan. Tuhan itu tidak memaksakan kita ibarat harus menurut firman-Nya. Tidak. Jadi? Iya. Kalau tidak menurut firman-Nya, jadi kakak menuruti apa? Iya, aku menurut firman Tuhan. Maksudku, Tuhan itu tidak memaksakan manusia itu harus mengikut firman-Nya. Kalau kau mengikut setan, ikutlah kau setan ke neraka. Kalau kau mengikut firman-Ku, kau akan ke surga. Gitu. Makanya dibilang kami. Sekarang saya tanya, kakak mengikuti firman Tuhan bukan? Iya, lo mengikuti firman Tuhan. Oke, saya buka ini ya. Oke, saya buka ini ya Kak ya. Kalau kakak menuruti firman Tuhan, saya pengen tahu kakak menuruti firman Tuhan. Ya, tunggu dulu. Oke, di dalam Lukas 4 nomor 8, coba kakak buka. Di mana? Lukas 4 nomor 8. Markus, Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 Nomor 8. ayat 8. Yes. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia segala engkau berbakti. Ya betul. Memang hanya Tuhan aku berbakti. Tuhan siapa? Tuhan Allahku. Bukan Yesus. Tuhan itu Allah. Benar. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mudanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Terus lanjut. sebentar Luna, Mami. Baca kita Mami, anak ya sebentar ya sayangnya.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Gelap gulita kosong. menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, teruskan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Stop. Yohanes 1 Iya. nomor 14. Coba buka. Yohanes 1 nomor 14. Hati-hati nak, nanti dibuang, jangan lah weh. Kakak mau bilang ya saya buang. Mereka mengatakan hati-hati nak, nanti kamu dibuang. Enggak lah, kakak ini baik loh, penyayang anak ini. Mudah-mudahan anak kakak ini baik. gitu kan, itu ibaratnya. Ya. Yohanes 1 nomor 14. Aduh, ada telepon. Iya bentar kak, Ya. sebentar dulu ya kak Yan. Oke. Sebentar nggak ya, nanti aku naik lagi ya. apa-apa. Ah, ah. Ada pula telepon ini dari ketua ini. Ya, oke kak. Oke kak, oke. Parkun aja nggak apa-apa kak. Yohanes berapa tadi kak? Yohanes 1 nomor 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Diangkat dulu kak, nggak apa-apa. Diangkat dulu nggak apa-apa. Nanti jadi keluar dia. Kalau keluar kakak bisa naik. Kakak kirim permintaan naik, saya akan naikkan. Oke, nanti saya naik lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Ya, oke, siap. Ini seru tuh. Aduh, ya Allah. Saya mau naik. Saya tidak naikkan yang muslim ya. Saya tidak naikkan yang muslim. Saya tidak naikkan muslim yang lain ya. Saya hanya mengutamakan Kristen. Assalamualaikum Bunda Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim bunda. Ampun bunda. Iya nggak apa-apa. Iya. Oke, saya sapa dulu. Agama apa? Iya, agama Kristen bunda. Katolik. Iya Katolik bunda, betul. Oke, sebentar ya. Itu bunda, saya jujur minta maaf ya bunda. Gimana bunda? Ya minta maaf karena apa? Udah lewat kita lebaran. Aduh, jaringannya jelek. Posisi aku di Coba tempat kerja diperbaiki. bunda, jadi nggak bawa Alkitab. Ya, bukan Nggak bawa jaringannya. Alkitab. Bang Bisa Peggy. kamu minta bunda buat? Sudah kah bunda? Sudah jelas kah? Belum, coba diperbaiki dulu Kak, Bang. Saya mute, ya Abang perbaiki dulu, saya mute aja dulu ya. Gak apa-apa. Ya oke. Oke, kipas angin. Kipas. Ya, assalamualaikum Bunda Nora Aritona. Yo. Iya, waalaikumsalam. Muslim Bang. Saya naikkan Kristen di sini abangku. Aku Muslim nggak, cuman bukan Islam. Oh, beda pula ya. Shalom Bunda, apa kabar? Iya, sebentar dulu ya Bang Rames, izin dulu. Muslim bukan Islam itu gimana itu? Gimana ya? Sebenarnya sih aku bingung Bun. Oh, bingungnya kenapa lagi, Dek? Bingungnya kayak gini lah Bun. Aku maaf ya Ya, yang Islam apa-apa. gitu kan. Ya, saya maafkan. Ya karena Allah Maha memaafkan, hambanya harus gitu Bun.
Ya enggak juga, karena manusia mempunyai keterbatasan, Bang. Silakan. Ya bunda, udah kita langsung ke tunjuk poinnya aja bun ya. Iya, oke. Deg-degan aku bun, takut juga anjir. Belum apa-apa, udah ketakutan, deg-degan. Musera, lanjut. Iya. Gimana, Dek? Sumpah, ini bukan gitu Kak Natalia, bahwa Kak Nora ini luar biasa, dia menemukan Allah sesungguhnya, bukan kayak aku kipas angin ya kan. Kayak dari dulu aku kan, ibuku kan Islam, bapakku juga Islam, otomatis aku ini hanya Islam turunan gitu kan. Oh, ya. Hanya ikut-ikutan gitu kan. Dulu menemukan siapa sesungguhnya kita pulang kayak gitu Kak Bun kan. Terus masalahnya apa di sini, adekku? Permasalahannya kayak gini loh Bun. Apakah aku bisa ya enggak ya, semacam kayak aku menyembah Allah cuman enggak kayak ikut syariat Islam gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau syariat Islam kan kayak kita tuh Sholat. diwajibkan waktu gitu kan, puasa wajib, terus sedekah. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi begini, Dek. Kan saya Gimana, tadi Bu? menjabarkan saya bukan seorang ustazah, tapi maaf kalau ada nanti di sini salah perkataan saya, tolong diralat ya. Bang Frankie, di mute dulu abangku. Aduh, saya tidak bisa memute-kan ya nih. Aduh, udah Terus kena. gimana Bu? Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi begini, Bang. Adik ini dia Halo? Lah kenapa jadi terjeda Cok? Ngelek ya Bunda Nora. Aku gini loh Kak, apa ya? Pengennya tuh menemukan Tuhanku sesungguhnya itu. Bentar Bang, ini Komal goyang Bang. Nah ini udah masuk lagi nih. Iya. Bunda ulangi Oke. Bun, tadi Komal goyang-goyang tadi. Iya. Tolong dong tap-tap layarnya dong. Jadi begini deh ya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu mengatakan kamu masih menyembah kepada Allah, tetapi kamu tidak mengikuti syariat-syariatnya. Nah, sekarang begini. Allah tuh memberikan kepada kita hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah menyembah kepada Allah dengan cara beribadah seperti yang diwajibkan. Nah, hak kita meminta kepada Allah itu berupa rezeki, berupa kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kan seperti itu. Nah, kamu tidak mengerjakannya, itu kan kamu akan menerima konsekuennya, Dek. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa musyrik, menduakan Tuhan. Tetapi kamu tidak menduakan Allah, tetapi kamu tidak mau beribadah kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, itu akan kamu tanggung sendiri nanti perbuatan kamu kelak. Begitu. Gini Bun, jujur ya, aku memang dari dulu tuh bukan nggak suka sih, maaf yang Islam ya. Kayak kenapa ya, kayak ceramah-ceramahnya Ustadz seolah-olah kita ditakutkan akan neraka dan surga. Nah disitulah aku berpikiran secara logika aku, kalau seandainya aku sholat karena mengharapkan surga, aku pun takut ke neraka, aku ini dalam keadaan nggak ikhlas gitu. Sedang aku pengen menyembah Allah tuh emang karena Allah, bukan karena ria ataupun apa kayak gitu Bu. Bahkan kalau soal kayak satu contoh lah, di umur 30 kita nggak nikah, bahkan orang sekitar kita yang orang Islam, terus yang ajarannya syariat Islam, mereka mengatakan karena nikah ini adalah sunnah Nabi, dan sebagian mereka mengatakan tuh kalau nggak ikut sunnah Nabi itu bukan termasuk umat Nabi gitu kan. Nah di situ aku bertantangan tuh kayak gini, kalau kita ikut semua sunnah Nabi kita tuh nggak mampu, karena kedudukan kita sama Nabi tuh beda. Dalam Al-Quran pun jelas bahwa firman Allah tuh kayak gini Bun, Tidak mampu dalam hal apa dulu, Dek?
Nah, itu yang aku kurang paham, Bun. Dan di situ aku baca di Al-Qur'an tuh kayak gini, Bun. Seperti firman Allah kayak gini kan, sama katakanlah Muhammad, kerjakanlah manusia, kerjakanlah sesuai dengan kedudukannya, karena Nabi pun mengerjakan sesuai kedudukannya gitu. Nah, di situ aku menyimpulkan kayak gini lah. Nabi mampu melakukan sholat siang malam segala macam karena dia udah dibersihkan hatinya sama Tuhan. Sedangkan kita yang manusia yang masih cinta dengan dunia, hal kayak gitu. Nah, aku di situ menyimpulkan kayak gini lah, Bun. Aku baca Quran artinya nih, baca artinya semua dari awal. Kamu nggak tahu baca Arabnya? Arabnya pun aku hafal, Bun. Nah, coba dibacakan. Dalam surat apa? Surat apa Bunda mau? Loh. Yang mau kau jabarkan ini dari dalam surah apa gitu loh. Karena aku nggak baca Qurannya itu gimana, Bun ya? Aku baca adalah terjemahan. Iya, takutnya aku nggak bisa baca Qurannya. Salah satu contoh aku bacakan lah. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha naufi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yuhsabun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di dalam surah apa itu? Mana aku paham surah, Bun? Ya, yang kamu baca itu surah apa? Aduh. Ini surah Hud, Bun. Hud. Dek, kamu udah umur berapa tahun, Dek? Aku umur 28, Bun. Emang dari dulu aku dari kecil tuh apa ya, paling suka tuh pelajaran agama, apalagi fikih segala macam. Nah, umur berapa tahun kau lagi sudah tidak suka lagi? Bukan tidak suka, Bun. Seolah-olah tuh aku berpikirnya bukan di umur berapa, tapi dari dulu kecil. Aku pas umur 12 tahun, aku disuruh seorang tetangga. Terus aku disuruh kan, terus dikasih upah gitu, Pun. Aku punya pemikiran seandainya aku nggak apa ya, nggak kerja di saat itu, nggak kerja, nggak mau disuruh itu, mungkin aku nggak dapat upah gitu. Dalam artian aku nggak ikhlas. Nah, di 2002 berapa ya? Di 2020 aku menemukan keikhlasan sesungguhnya, Bun. Di mana itu? Ada tetanggaku bangun rumah. Aku bantuin dia tuh dari gali pondasi sampai masang genteng. Tidak dibayar. Tanpa bayaran sepersen. Nah, kalau kamu udah menikah, Dek? Nikah? Belum? Aku belum. Oke, jadi kalau kamu sudah menikah, kamu masih mau melakukan pekerjaan tanpa biaya? Menikah melakukan tanpa biaya? Iya, kamu kan melakukannya secara ikhlas. Tapi ketika kamu sudah berumah tangga, apakah kamu mau melakukan pekerjaan itu tanpa dibayar? Nah, ini pertanyaan. Enggak, saya bertanya. Iya, enggak melenceng. Kamu kan melakukannya secara ikhlas, itu hak kamu. Karena kamu masih dibiayai orang tua. Sekarang saya tanya, ketika kamu melakukan keikhlasan itu, kamu makan di mana? Ini kan secara berkeluarga yang nggak mungkin lah, Bun lah. Terus anak istri saya mau dikasih makan apa? Nah, kan, gitu. Itu. Makanya saya bilang, di dunia Pertanyaanku tadi kan, Bun, aku menemukan keikhlasan di mana sesungguhnya aku harus menyembah Allah dengan rasa ikhlas, bukan karena aku takut dengan neraka. Itu yang kutemukan dalam keadaan ikhlas. Oke, pertanyaan saya begini deh. Ya. Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk apa? Oke ya, untuk apa? Dan nggak mungkin itu ya untuk balasan bagi mereka. Yang bagaimana? Oke, aku balik tanya lah. Sebenarnya neraka nih siapa dan surga siapa? Makanya, Dek, baca Al-Quran lagi ya, Dek, ya. Baca baik-baik. Neraka ini ditetapkan untuk makhluk yang bagaimana, surga ini yang bagaimana. Biar kamu paham, ya. Kita di dunia ini, baginda Rasulullah saja, bukan karena amal pahala saja yang membuat kita masuk surga, tetapi rahmat dari Allah itu yang membuat kita itu bisa masuk surga. Nah, apa yang kita kerjakan ini, jangan kita mengharapkan bahwa kita itu akan masuk surga. Apa yang kita kerjakan, sholat, segala sesuatu, zakat, membayar zakat, bersedekah, itu kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah. Betul nggak, Bunda Natali?
Iya, betul. Betul, Bu. Nah, Tapi kan kalau kamu nggak ada tapi, Dek. Kalau kamu mau tapi, silahkan kamu kerjakan apa yang kamu merasa baik. Tapi pada waktu nanti di akhir zaman, pada waktu di alam barzah nanti, kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Itu saja dari kakak. Di sini room adalah room diskusi, ya. Kalau kamu merasa apa, silahkan pergi ke Ustadz. Aku mau diskusi, Bunda. Aku mau diskusi. Barangkali kan Bunda ini kan muda dari Kamu Kristen, diskusi, dari mualaf. bukan kamu begini dek, Benar. begini dek. Kamu diskusi itu memakai keinginan dengan keegoan kamu sendiri, ya. Saya tidak berdiskusi dengan. Aku Dek. nggak keegoanku sendiri, Bun. Aku mau belajar dari Bunda. Bunda Loh. dari Kristen keluar jadi mualaf. Sebentar itu dulu, berarti simple, dia Dek. menemukan Tuhannya gitu. Oke, aku Saya- pertanyaannya. Dengar dek, dengar ya dek ya. Menemukan Tuhannya bukan seperti itu konsepnya dek. Kristen juga sebenarnya punya Tuhan, tetapi apakah benar sesembahan dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Nah ini, setiap agama punya Tuhan, tapi Tuhan mana yang betul-betul adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang sesungguhnya? Kalau Tuhan banyak Tuhan, gitu loh. Nah sekarang kamu beriman kepada Allah. Kamu Ya, tidak beriman. menduakan Allah, tetapi kamu tidak melakukan syariat-syariatnya. Itu adalah hak kamu. Hak kamu. Iya, memang kalau syariatnya yang Allah perintahkan, dirikanlah sholat. Aku udah mendirikan Nah, sholat. kenapa kau tidak mau mendirikan sholat? Bukan nggak mau mendirikan sholat, saya tuh jadi- pernah sholat, Bun. Pernah. Oh. Sekarang begini deh, contoh ya. Contoh, nggak usah dulu panjang lebar kan lebar deh, biar saya mau diskusi. Anak saya ya, yang belum akil balik lah, yang baru berumur Iya. 5-6 tahun udah saya ajarkan sholat. Nah, Iya. ketika mengajarkan anak saya sholat, saya bisa menerangkan. Nah, kau kalau sholat harus ikhlas. Dia tidak paham arti ikhlas, dek. Iya, Nah, palingan kita bilang ini kalau sholat nanti, kalau berpuasa nanti sebulan penuh, mama janji mama belikan mainan. iya. Nah, nanti ketika dia besar, bukan berarti janji-janji kita itu harus kita ucapkan terus seperti itu. Bahwa dia harus Iya. paham bahwa sholat itu adalah wajib hukumnya. Begitu, paham ya? Mas hukum wajib Ya. itu siapa? Aduh, kau belajar Al-Quran apa enggak sih, Dek? Karena di dalam Al-Quran tuh nggak ada kewajiban, yang ada tuh perintah dirikan sholat. gitu. Kalau perintah itu wajib tidak? Ya tergantung. Kalau agama memerintahkan itu wajib, ya kalau kita beragama Islam wajib. Ya udah, kalau gitu Tapi apalagi? kalau ditinggalkan berarti kan dosa kan? Iya, Berarti memang betul. ibaratnya, Nah betul kan? Jadi ibaratnya kayak kita lah. Dalam Islam kita auratnya perempuan tuh dari ujung rambut sampai di bawah. Mau apa sih dia nih? Mau apa bang? Nggak tahu saya nggak tahu. Dia ini membicarakan tentang kebotolan dia. Sabar, Gitu loh. sabar, sabar. Jadi gini aja deh, kau mau tidak mau sholat, mau apa terserah kamu. Saya di sini mau berdiskusi. Itu Ya aja. udah, oke lah. Kalau Bunda udah mengklaim kayak gitu kan, otomatis aku bisa ngomong kayak gini lah. Lain kali Bunda nggak usah diskusi tentang kafir maupun musyrik dan neraka. Kok ngatur? Aduh, udah naik koma lo orang ngatur-ngatur nih. Kenapa itu isinya? Apa? Nggak ada. Udah, siapa dulu itu apa Bunda Natali Rames. Rames. Ya, salam. Apa kabar saudara semua? Baik dong kabarnya. Ya Kristen ya Bang Rames ya. Puji Tuhan Kristen. Weh ya. Tuhan siapa yang dipuji? Halo. Ya sebentar. Bunda Nora udah gak Iya. sabar guys. Oke. Tunggu dulu enggak. Nanti Bunda Natali karena anak saya baru datang pula. Weya ini agama apa? Saya menaikkan, maaf sekali saudara. Saya menaikkan yang Kristen. Saya tidak menaikkan Muslim. Bang Oke. Weya kalau Muslim ada yang mau disampaikan silakan. Silakan Abang. Saya bukan Muslim, saya Kristen. Oh, Kristen. Amha Kristen. Pasti dong. Oh iyalah. Oh pasti. Wah. Pasti. Menyembah Ya. manusia. Itu orang Kristen. Karena begini. Ya. Tadi kan Hey.
ini room saya. Ya, hormati dulu yang punya room ya. Di sini narasumbernya Bunda Natali. Di sini ada Rames, Bang Weya. Tolong satu-satu. Bang Rames yang duluan. Kau Amha, saya naikkan karena saya rasa kamu masih punya adab. Tolonglah, hargai dulu. Bang Rames, silakan ada yang mau disampaikan. Bang Weya sebentar ya, izin ya. Bang Rames dulu. Silakan Oke. Bang Rames. Nah, terima kasih Bunda Nora, ini Bunda Natalia. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan. Oke, saya langsung mulai ya. Nah, ini kita membahas tentang di sini perikopnya tentang kafir, musyrik sama dengan neraka, artinya masuk neraka. Nah, tapi di sini saya temukan apabila seorang Yahudi datang kepada saya mengatakan, "Oh, saya akan masuk surga, saya akan percaya hal itu." Karena tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Bunda Natali Salah masuk satu ya. tokoh Ya, Bu. Salah satu tokoh Nabi Elia sudah terangkat ke surga disaksikan. Nah, kalau di Perjanjian Baru seorang Kristen mengatakan hal itu, saya akan percaya karena ada tertulis juga di Lukas 24 ayat 21, di Markus 16 ayat 19. Itu Yesus sendiri terangkat ke surga dan disaksikan. Sampai saat ini jasad dari keduanya tidak ada di bumi. Nah, terus kita lihat juga dalam kebangkitan mujizat-mujizat, yaitu di Perjanjian Lama itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21, itu tulang Elia yang kesentuh saja orang bisa bangkit dan itu disaksikan. Nah, di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 di sana Lazarus dibangkitkan. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan saya, adakah tertulis di dalam kitab saudara yang saudara imani, adakah tertulis bahwa Iya. sudah ada bukti bahwa ada mulai dari orang yang menerima wahyu, zaman sahabat-sahabat, adakah tertulis salah satu orang dari itu terangkat ke langit atau ke surga disaksikan, ataukah adakah dia sudah pernah membuat mujizat membangkitkan orang seperti contoh yang sudah saya berikan itu tadi. Terima kasih. Oke, izin sedikit Bunda Natali sebelum menanggapi ya. Moderator saya di sini yang hadir itu apa? Bang Stilo, Bang Zombie. Monitor apa tidak? Monitor apa tidak? Karena kebetulan saya ada datang anak-anak. Monitor apa tidak? Biar bisa ada yang mau dibesarkan diatur komalnya. Bang Stilo monitor, Bang Zombie monitor. Aman, oke. Jangan tinggalkan ya, saya tinggalkan Bunda Natali yang jadi apa? Jangan dulu dinaikkan. Oke, monitor. Ya, silakan Bunda Natali. Kalau mau dibesarkan nanti bilang sama moderator dibesar. Iya. Iya, Bang. Apa, Bang? Tadi pertanyaannya apakah sudah ada yang di surga gitu? Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mulai dari yang menerima wahyu, berarti start dari yang Rasulullah, terus sama sahabat-sahabat, adakah tertulis di kitab suci saudara bahwa ada yang sudah terangkat ke surga dan sampai disaksikan dan sampai saat ini jasadnya tidak ada, seperti contoh yang tadi saya kasih di 2 Raja-Raja tadi, di Lukas tadi itu. Surga di dalam Islam, Bang, surga neraka itu memang ada, tapi belum ada satupun yang masuk surga karena belum masanya ke sana. Karena manusia itu kan ada masa-masanya, Bang. Sekarang masanya itu masih di dunia. Nanti ada yang di dalam minta bukti, belum ada. Ya selesai. Udah saya jawab, belum ada. Oh, belum ada karena surga belum dibuka untuk orang-orang masuk ke dalam surga itu belum, tapi sudah disiapkan, sudah disediakan. Dalilnya di dalam Al-Quran ada. Orang kesentuh dan tulang Elisa itu bangkit hidup kembali dan disaksikan. Terus di Yohanes 11 25 sampai 26 itu Ya, yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Kemute, Bang. Kemute, Bang. Ini apa gimana? Kamu pertanyaannya tadi katanya ada 2. Yang kedua pertanyaannya apa? Bukan khotbahnya. Saya nanya pertanyaannya apa yang kedua? Yang kedua kan
tentang bukti kuasa Tuhan itu nyata, yaitu di dalam 2 Raja-Raja tadi saya sudah contohin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya terjemahan tuh ya. Yesus ke surga, semua ke surga gitu kan, naik ke surga gitu kan. Yang ada itu bukannya ke surga, ke Uranon. Ke Uranon. Langit. Ya, oke. Anda bilang masalah terjemahan. Terjemahan itu Ya, Uranon. ke langit, ke langit. Saya nggak masalah. Saya mengikuti Anda. Kalau Anda mengatakan itu ke langit, nggak masalah. Ya Langit. kan? Saya kan Oke. tadi minta ke Coba Anda juga. tolong tunjukkan ya secara bukti ya. Nah. Ini jaraknya dari langit atau yang diklaim umat terjemahan itu kan surga ya. Nggak apa-apa lah, iman kalian tuh surga ya. Ini Stefanus itu kan melihat Yesus terangkat ke surga katanya. Ini dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, di sebelah kanan Bapa, itu di surga. Ini jaraknya dari surga ke bumi itu berapa meter? Kok bisa kelihatan sampai dia duduk pun kelihatan ya? Itu namanya mujizat, saudara. Kan saya tadi tunjukkan kuasa Tuhan itu orang mati saja bisa bangkit loh. Nah di Anda tidak bisa tunjukkan. Sebentar, aku sapa dulu. kuasa Tuhan Bang Anda. Alfi, assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam. Coba tunjukkan kuasa Tuhan Anda di mana. Kuasanya dalam konteks apa ini? Tadi kan saya bawa data-data tuh. Yang jelas kekuasaan Tuhan kan. Sesuatu yang di luar pemikiran kekuatan manusia itu namanya satu yang Allah nggak kok boleh kuasa kan? Jadi kenapa sih kalian ngomong berantem rebutan ini kenapa? Enggak, satu-satu dulu saudara. Kalian Nah, kenapa Ten? Kok kesurupan Ten? Aku di sini Saudara sama juga Bunda Nora, tadi- Bang Alfi aja ngomong gantian loh. ya. Saudara tadi juga komplain tentang masalah langit itu diterjemahkan ke surga. Nah saya ingin tahu juga di Anda itu diterjemahkan ke surga itu dari kalimat apa? Bang Alfi monitor ya, silakan Bang Alfi ini Di Quran- lebih ahli ya Di untuk Quran original tuh teks. di Quran tuh sebenarnya surga itu di terjemahan, Bang. Surga itu kan adopsi dari Sanskerta, kata svarga, svar itu Jana dalam Al-Quran itu aja nggak tahu. apa? Ini kenapa sih si Amha ini ada apa sih? Ada masalah apa, Bang? Apa Iya, habis putus, Bang? Surga itu jana dalam Al-Quran. Iya, Jannah. Terus kenapa? Terus sama langit, Jannah itu surga. Islam jelas. Nah, kalian pukul rata. Uranon kalian pukul langit, kalian pukul surga. Paradisonya dikemanakan? Itu bahasa metafora semua, bukan salah. Itu surga, langit itu bahasa metafora. Jadi surga itu kan langsungnya langit dengan di atas gitu. Maksudnya itu. Iya, paradisonya dikemanain abangku? Paradisonya. Ini sama siapa ini diskusinya? Sama saya Alfi. Iya. Nah, maksudnya pilih mau sama siapa? Mau sama saya atau mau sama ini? Enggak, Bang Rames nggak ngerti original teks, Bang Amha yang ngerti. Sebentar izin biar enak Silakan. didengar. Ini Bang Amha suaranya doubling dia suaranya. Coba ini ekonya dikecilin coba biar nggak usah terlalu gede gitu lebay suara ekonya. Kecilin Amha. Lanjut Bang Alfi silakan dengan Bang Amha. Sorry. Iya gimana? Pertanyaannya apa tadi? Jadi kan bahasa dalam Alkitab itu ada bahasa, istilahnya bahasa surga, paradis, apa itu Firdaus, itu semua bahasa-bahasa yang maksudnya sama gitu, surga gitu, ke langit itu semua juga bahasanya sama, maksudnya surga, tapi pembahasannya berbeda gitu, tapi maksudnya tepatnya sama semua, begitu. Oh, surga itu langit itu surga gitu, Bang. Ya karena surga itu kan di atas langit, maksudnya dia naik ke atas, surga itu di atas gitu loh. Ada katanya di atas saja gitu kan, maksudnya di atas. Yesus mengatakan aku bukan datang di niatnya dia dari surga misalnya, seperti itu. Jadi itu bahasa istilahnya tidak harus mengatakan surga katanya, tapi ketika di atas mengatakan di langit itu artinya surga ke surga gitu. Ya surga itu kan di atas langit maksudnya. Tapi kan surga itu bahasa Yunaninya paradiso, Bang. Paradis itu kan paradis, itu kan surga sama aja, nggak masalah. Itu bahasanya, pembahasannya aja, tapi maksudnya surga gitu loh, tempat. Bapak kan di surga, Yesus kan di surga.
Sebelum kita Paradiso. masuk ke sana, ini Bang Saudara Rames, Alfi, Bang surganya di Rames. langit apa di mana? Ya, itu bahasa itu nggak terlalu penting banget sih itu sebenarnya. Pertanyaannya yang coba sebutkan yang sebutkan oleh Pak Rames dengan arti yang diselanjutkan saja. Kalau itu lebih bagus, lebih penting menurut saya. Kalau itu masalah-masalah kata-kata seperti itu, Menurut itu Saudara masalah Alfi, Kalian surganya kalian mau Saudara Alfi kalian di mau mana? lihat kekuasaan. Di Kalian mau lihat atas atau di mana? apa? Surga di atas atau di mana? Iya, surganya Pak Alfi itu berada di mana? Di atas atau di bawah? Itu perkara gaib abangku. Kita nggak tahu karena belum ada yang pernah ke sana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada umat muslim yang ngeklaim kami pernah lihat Nabi Muhammad duduk di sebelah kanan Bapak. Mana ada, lucu. ya berarti kalian belum tahu. Kalau kami sudah tahu surga itu di atas bukan di bawah gitu. Oh, surga itu di atas. Iya dong. Oh, berarti Bapak kami di surga. Surga itu kalau dikatakan di atas kan di atas, berarti di ada atas, arah. bukan di bawah. Di bawah itu Ya, neraka. sang Bapak yang transenden itu memiliki arah berarti. Lantas bagaimana saudara begitu yakin kalau saudara akan mati itu menuju surga, sedangkan surga saja saudara tidak? Kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku kata Nabi pasti masuk jannah kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Jelas di Islam itu, bre. Terus sebaliknya surat Maryam 171 itu mengatakan semuanya masuk neraka dulu. Wa im minkum illa wariduha kana Semua ala Islam masuk rabbika neraka ham. dulu, Oke, dibakar enggak apa-apa. dulu, baru masuk neraka, baru surga. Nah itu konsep itu Di dari mana? Muhammad dari agama Zoroaster. Di mana kata nar di situ? Kalau dikatakan di Maryam 71, nih. Ya. Ya, Kalau semua masuk dikatakan neraka di dulu. Maryam 71, Ya, ini semua masuk neraka dulu, dibakar-bakar dulu, baru aku kasih. ya. Kan tadi kita udah belajar bahasa tuh. Islam memiliki surga itu jannah, sementara neraka itu nar. Di sini dalilnya wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika atsma makdiya. Wariduha ini yang diterjemahkan sebagai mendatangi neraka. Mana kata nar di sini? Kalau itu kan mendatangi neraka kan? Nah, karena Anda bertanya, mendatangi neraka dulu. oke, baik, neraka saya dulu. jelaskan. Saya jelaskan. Dengarkan Baru baik-baik. setelah dihisab di neraka dulu entah berapa lama. Dia Baru yang masuk surga menjelaskan itu loh. Quran, Nggak ada dia yang masuk surga. menjelaskan Quran, ulumul Quran nggak punya, dia menjelaskan Quran gitu. Dengarkan ya. Wariduha ini artinya bukan mendatangi. Loh. Wariduha itu jelas mendatangi. Nah, sekarang gini, Anda harus tahu dulu Itu jelas sekali. terjemahan Saya Al-Quran. Ya, Iya, oke, pertanyakan baik. ini kepada para ustadz yang lebih. Iya, datangkan ustadznya Dan semua mereka ke sini. mengakui itu. Enggak usah kau Mereka framing, berapa- datangkan ustadznya semua ke sini. Wariduha itu artinya bukan mendatangi neraka. Kalau kita lihat di dalam Ghoribil Quran, di dalam ilmu ma'ani, wariduha itu bermakna marra bisirotil mansub ala matsni jahannam. Wariduha itu melewati jalan penghubung di atas permukaan jahanam. Ini berbicara soal sirot. Dengarkan dulu makanya. Kalau nggak punya ilmunya, jangan sok-sokan menyimpulkan isi Quran. Bilang Ustaz, datangkan ustadznya semua ke sini. Gitu. Jadi teman-teman, jangan mau lagi ya dipelintir soal terjemahan Maryam 71. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Dengarkan ya, di dalam ilmu ma'ani kan ilmu ma'ani itu salah satu di antara 15 ulumul Quran. Ada yang disebut sebagai Ghoribul Quran. Kosakata asing yang terdapat di dalam Al-Quran. Wariduha ini cuma sekali. Nah, kalau uranon, kalau kita berbicara soal uranon, makanya kalau di Al-Quran itu jelas sama itu langit, jannah itu surga. Nah, di kalian lucu. Coba kita buka di Kejadian 1. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. NRK epoyesen hoteos ton uranon ya. Menciptakan langit itu ciptaan, bre. Tiba-tiba Bapa kami yang di langit uranon. Baca Matius 6 berapa doa Bapa kami itu? Matius 6 nomor Matius 6 nomor 9. Pada perikop doa Bapa kami. Berdoalah Bapa kami yang di sorga. Sorga pun dikatakan di sini uranois. Dari kata uranon juga.
Saya saudara. Berarti sang Bapa itu bertempat, bre, hilang sifat transendennya. Sang Bapa di langit, langit itu ciptaan di Kejadian 1 nomor 1. Alfi, dari tadi saya bertanya, saya tidak penting mau di langit kek, mau di surga kek. Yang saya tanyakan, itu ada nggak tertulis di dalam kitab Anda? Itu poin pertama. Yang kedua, saya tanya bukti kuasa Tuhan di dalam kitab Anda. Mulai dari yang membawa wahyu, terus sama sahabat-sahabat. Ada nggak yang paham pertanyaan si Rames ini, Itu kawan-kawan? saya Coba tanya Anda. kalau bisa aku Tadi sudah dijawab oleh saudara Anda, tidak ada. siapa yang jawab tidak ada? Apa yang bilang nggak ada? Aku bilang nggak Lain. ada. Yang ke surga belum ada. Ini geblek ini memang. Iya, semua itu kawan no. Kenapa Kristen-Kristen ini? Kenapa, bre? Nah, Wia, pasien ketiga, silakan. Halo, selamat. Gak usah selamat sore, langsung aja pertanyaan pertama apa? Dalam ajaran Islam Banyak Frankie, Bang Frankie ada musik Bang Frankie. Itu musik noise. Coba yang budek-budek itu coba ya, telinganya dibersihkan dulu ya. Saya nggak bilang surga nggak ada loh. Surga disiapkan, surga ada. Tapi yang untuk masuk surga belum ada, belum zamannya. Ya. Tapi kalau Anda nggak paham nggak apa-apa lah. Memang mentok di situ kalian kan memang. Lanjut, Bang. saya mau tanya begini bang, sebelum Muhammad diberikan wahyu, Muhammad agama apa? Sebelum Muhammad diberikan wahyu, Muhammad agama apa? Oh, Nabi Muhammad itu seorang yang hanif, seorang Muslim. Iya. Hanif. Agama apa? Ya, itu mempercayai siapa? Mempercayai Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu kan. Iya, beragama Mila Ibrahim, seorang yang hanif. Terus Muslim berserah diri. Iya, itu kepercayaan kepada siapa itu bang? Kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, sama aja menyembah Allah juga. Terus Oke, menyembah Allah. Maksudnya kenapa tidak dilanjutkan agama itu saja? Kan sama-sama menyembah Allah. nah, Islam datang menyempurnakan abangku. Oh, berarti Islam datang menyempurnakan. Contoh gini bang, kami kan dapat kisi-kisi nih dari Al-Quran bahwa di si Frankie ini kenapa sih dibuka mulut dia dabling, nggak sadar diri ya si Frankie ini ya. Gini bang, perintah sholat itu sudah ada sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh di zaman Nabi Musa, wa aqimis sholat, kata Allah kepada Nabi Musa waktu perkenalan Allah kepada Nabi Musa tuh. Nah, sholat itu belum ditentukan berapa waktunya. Nah, pada saat perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Isra Mi'rajnya, baru di sana ditentukan ketetapan fardunnya 5 waktu. Gitu bang, disempurnakan di sana. Nah, sebelum Islam datang, perintah 5 waktunya. Coba lihat agama-agama sebelumnya, Ortodok sholat 7 waktu, Yahudi tefilah 3 waktu. Islam datang dengan 5 waktunya bang. Gitu. Ortodoknya sholat sujud kepada Tuhan. Enggak, gini bang, ortodoknya sholat kan sujud pada Tuhan, Yahudi sholat tefilah sujud pada Tuhan, Kristen kok jingkrak-jingkrak, kenapa bang? Begini. Coba, saya pengen tahu juga Kristen gimana? Bang, begini bang, bukan tidak teratur menurut abang. Ilmu pertama begini. Teratur. Begini bang.
Kalau tidak teratur, kenapa Muhammad mempercayai itu? Kalau tidak teratur, kenapa dia Ditanya tidak? nggak dijawab, tanya terus sih ini ditanya nggak dijawab, tanya terus nih, aduh. Penonton kecewa Tidak dengerin. teratur, kenapa Muhammad Mempercayai masuk, apa? Bang? Kalau tidak teratur. Iya, mempercayai apa we ya? Mempercayai Apanya apa itu, we Bang? ya? Saya kakak. Ya, mempercayai apa, Dek? Kakak Siapa, besarkan diri siapa? kakak ya, Alfi. Iya, mempercayai apa Nabi Muhammad? Mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak ini. Iya, kenapa? Ada masalah apa di situ? Kan agama sebelumnya Hanif. Iya. Hanif kan tidak teratur. Kalau Siapa tidak bilang tidak teratur, teratur? kenapa? Lagi nih muncul. Kalau tidak teratur Muhammad apa menurut? Yang nggak teratur itu kau Ten, nggak teratur jingkrak sana jingkrak sini. Kata Alfi begitu, Bang. Muhammad datang untuk meluruskannya, kata Alfi tadi. Bukan begitu, Bukan Abang. Nabi Muhammadnya yang datang meluruskan, Islam itu datang menyempurnakan. Kenapa ya Islam kuping datang- Oten? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kalau Sabar, tidak Alfi. begini, Bang. Kau belum tengok tadi pendeta yang mengamuk itu kan? Berkali datang dia kepanasan. Kau Coba. tuh bodoh. Kau tuh begini. Astagfirullah. Abang punya Quran nggak di situ? Coba buka Al-Maidah ayat 3. Coba. Gak punya lah dia. Saya Kok tidak punya lucu, Alfi? Quran, Bang. Ah, kan? Oke. Saya belum selesai. Nih Bang, aku bacain aja terjemahannya. Coba Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu bangkai darah daging babi yang disembeli atas nama selain daripada Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dan seterusnya. Tapi poinnya di sini nanti, Bang. Pada hari ini orang-orang kufur telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Islam itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Menyempurnakan apa? Oke. Milah-milah sebelumnya. Kataban Iya, sebelumnya, Bang, begini, ketetapan sebelumnya. Paham apa kau, Bang Weya? Kau makan B2 nggak, Ngerti, Bang Bang. Weya? Ngerti. Tunggu dulu sebentar. Kau kan Iya, belum mengerti. Sekarang begini, kenapa sampai sekarang kau masih makan B2? Iya, masih makan. Ya kenapa? Iya, Kenapa, masih Bang? makan lah. Ya kenapa? Di dalam imamat Ya, 11 karena buka enak. dulu Alfi. Enak. Sebentar. Imamat 11 Alfi, kasih dia tuh. Itu ada 11 larangan berapa di ya? dalam Lupa. 11 ayat mulai dari ayat 4. Dari 4 ya. Di mana kata babi itu? Mana kok? Nih. Oh, dia di sini babi hutan ya. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak mau biak, haram itu bagimu. Kenapa masih kau makan? Harusnya babi biasa ini, bukan babi hutan ini. Kan pada waktu itu udah ada hutan mungkin. Ya kenapa kamu makan? Ada larangan tuh di dalam Bible kamu. Oke, coba dibesarin layar gua. Yang Ngapain dimakan kau dibesarin? Yang dimakan kan. Kesini minta besarin ini memang. Bentar. Nah, Oke, besarin dulu. apa? Aduh, nggak kebaca. Oke, Aduh, besarin dulu. Nggak apa-apa. Kau udah dibesarin. Apa masalahnya? Apa tuh? Oke, Nggak tahu. coba baca. Apa tuh? Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari memah biak Apa atau sih tidak tulisannya? berkuku Apa sih? bagian unta karena Bukan, unta itu datanya dari mana? Dari surat apa? Dari mana? Bela haram bagimu. Haram bagimu. Apa? Kenapa kencingnya diminum? Ah, Kalau haram. kencing apa nih? Itu Dalam tempat, dalam tempat. Itu apa? Itu apa? Gini loh, dia Unta bukan di yang dalam kencingnya imamat diminum. 11 diharamkan apa? Unta itu kan
Itu kan di dalam Bible kamu, ya kan? Terus kencingnya kenapa kau minum? Apa hubungannya? Oh gini cara jawabnya. Nggak apa-apa, gampang. Gampang itu. Coba, ya tadi kan Anda bilang Anda nggak punya Quran di sana. Kalau Bible punya nggak di sana? Punya nggak di sana? Nggak punya, cuma Alkitab. Kok ngapain aja kau Alkitab katanya, Oh Alfi. iya. Buat aku aja. Udah. Coba baca dulu ulangan 33 nomor 4. Yang tadi belum selesai bang. Yang pertanyaan Iya, tadi ini jawabannya di sana. Jawabannya di sana. Kenapa tentang kalian agama Hanif itu. Oh, belum selesai. Enggak, kita clearin dulu. Bukan yang itu. Tadi. Yang Kan tadi. unta itu haram. Kan unta itu haram di dalam Taurat Musa. Terus kenapa Islam minum kencing unta kan gitu? Ini jawabannya di sini, ulangan 33 nomor 4. Bukan begini. Yang tadi belum selesai yang pertanyaan saya. Oh. Enggak berani Tentang dia. agama Hanif. Udah, silakan Riyandi. Saya tidak mau diskusi yang berbelit-belit begitu. Alfi. Si Aryandi ini baru aja jumpa sama aku tadi. Kalau saya pertanyaan ini sangat penting buat saya. Quran atau Terima kasih Pak Haji. yang Apa dia bilang, weh? tentang fakta penipuan oleh Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Coba dibuka Anisa 1. Ini orang ngomong sambil kumur-kumur atau apa sih? Coba Ngomongnya dibuka. itu. Nggak bisa dengar Buka ya? buka sendiri, kok nggak modal? Coba buka surat. Kamu nggak buka sendiri. Habis duitnya bayar per puluhan, nggak Oke. ada di flash 2 dia. Ini tentang fakta. Aduh, Halo, bayar tingkah. dengar suara saya? Dengar, bukalah sendiri, Ya. buka sendiri. Silakan. Alfi Oke, tadi pagi saya udah lihat ya, jumpa sama dalam Riyandi satu dengan ayat Nora. Dia nggak bisa diajak diskusi. Kalau 157, Bunda pengen coba ya tentang silakan. tentang penyerupaan Isa Al-Masih itu, penyerupaan Yesus itu ya. Di situ dikatakan bahwa dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa putra Jangan di mute dong. Jadi saya baca Siapa mute ya. kamu? Pertanyaan saya. Nggak saya ada yang nge-mute. Ada yang mute. Jadi di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Lamcot. Jangan mute dong. Siapa yang mute kau? Ada yang Lancot. mute. Ada yang mute. Gak tahu saya. Lancot. Tadi mute lagi. Apa sih mute? Lancot. Mute lagi sih. Nggak ada suara, nggak ada respon. Saya takut. Nggak ada Nggak ada yang respon. nge-mute, nggak ada yang Gak usah nge-mute. panik. Ada yang mute. Saya nggak bisa bicara. Tadi nggak. Jadi gini. Itu satu pembodohan lagi. Kenapa di mute? Bentar, Siapa sih yang bentar. mute? Jangan di mute, coba jangan di mute. Ini dia tuh udah ngomong tuh ngaung, jangan ditambahin di mute dong. Kita nggak denger dia ngomong apa loh. Ada yang mute saya ini. Ada yang takut ini. Nggak ada yang takut. Dia ngomong aja kami nggak mengerti loh. Jangan Di mute dulu. lagi. Iya, jangan di mute lah. Kami makin sulit mencernanya loh. Dia Ini ngomong semua aja nggak terus. ikut hau. Jangan mute ya. Oke. Jadi kan Apa? tentang fakta Bentar, itu. ulangi. Di mana dalilnya? Anissa 157 tentang Oh, tentang katanya Isa diserupakan gitu kan? Iya diserupakan. Mute lagi, nggak usah takut. Jangan mute begini. nggak ada yang Siapa nge-mute. mute? Oh yang nge-mute nih diriku sendiri kali. Wah, Justru kalian ini ada yang ada nggak notif di situ Bun? Biasa kalau moderator nge-mute Oh iyalah. orang itu ada deh. Kelihatan loh siapa Diturunkan yang dia. nge-mute. Langsung diturunkan sama moderator karena apa? Dia suka framing. Frame Orang yang kau. framing diturunkan. Moderator tidak ada memiutkan. Makanya saya heran. Oh. Mute. Ya Fitness udah berarti dia diturunkan ya. lah. Bukan fitness. Dia kan kayak Edis kan kayak gitu. Jangan mute saya dong. Katanya padahal nggak ada. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat Baget Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.